Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya, Vika Pratiwi Kuswiana, NIM 016, dan teman-teman saya ada Silvi Anggraini, NIM 028, Rafli Rehan Syahwihandono, NIM 031, Indatul Mukaromah, NIM 101, Rita Lydia Frare, NIM 107, dan Muhammad Zulhilmi Majidan, NIM 109. Di sini kami akan menjelaskan bab 2 tentang teori dan riset akuntansi. Definisi dari riset akuntansi. Riset akuntansi merupakan suatu usaha untuk menemukan suatu hal yang penting dalam bidang akuntansi, seperti kegiatan identifikasi, klasifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses penghitungan yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Atau dapat dikatakan, riset akuntansi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dalam bidang akuntansi. Kemudian, hasil dari riset akuntansi ini merupakan penyambungan antara fenomena sosial di bidang akuntansi dengan struktur teori akuntansi yang lainnya. Proses dari riset akuntansi. Yang pertama, kita menentukan materi apa yang perlu dilakukan pengujian. Kemudian, yang kedua, kita melakukan pengamatan terhadap materi yang perlu diuji tadi. Kemudian, yang ketiga, menentukan hipotesis yang tepat dari hasil proses pengamatan. Kemudian, yang terakhir atau yang keempat, kita menyimpulkan suatu teori yang mendasari materi pengujian tadi. Metode riset yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi. Nah, di sini ada 6 pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan logika dalam menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Kemudian yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini menekankan pada suatu pengamatan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis ini membangun teori berdasarkan konsep penggunaan atau kegunaannya. Dan yang keempat ada pendekatan etika. Pendekatan etika ini menekankan pada konsep kejujuran, hukum, dan keadilan. Akan tetapi, pendekatan etika ini tidak mudah digunakan sebagai pengembangan teori akuntansi. Yang kelima ada pendekatan perilaku. Dalam pendekatan perilaku ini, akuntansi dianggap sebagai sebuah praktek yang memiliki konsekuensi direfleksikan oleh orang atau kondisi sosial yang menjalankannya, termasuk cara berinteraksi dengan organisasi lain, serta fenomena yang terjadi. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam, penelitian dengan metode ilmiah. Penelitian dengan metode ilmiah ini merupakan gabungan dari pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Contohnya, penentuan hipotesa merupakan proses deduktif, dan mengumpulkan data merupakan proses induktif. Sedangkan, menentukan data yang diambil dan diteliti merupakan proses dari deduktif. Penelitian dengan metode ilmiah dikembangkan untuk ilmu alam dan ilmu fisika, serta tidak secara khusus dikembangkan untuk ilmu sosial seperti contohnya ilmu akuntansi. Penelitian dengan metode ilmiah memiliki keterbatasan saat digunakan dalam riset akuntansi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan manusia dan ekonomi yang membuat tidak memungkinkan menggunakan variabel konstan. Baik, saya Silvi Anggraini, NIM 028 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi positif dan normatif. Yang pertama adalah tentang teori akuntansi positif. Teori akuntansi menjelaskan suatu proses dengan menggunakan pemahaman dan pengetahuan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai.
Kemudian, teori akuntansi normatif. Pendapat subjektif sehingga tidak dapat diterima secara mentah dan harus dilakukan pengujian secara empiris agar mendapatkan dasar teori yang lebih kuat. Jadi, teori normatif dan positif itu bedanya, kalau positif itu menggunakan pengalaman dan pengetahuan, sedangkan normatif kita menggunakan pendapat subjektif atau pribadi. Yang selanjutnya adalah arah penelitian akuntansi. Yang pertama, pendekatan model keputusan. Kedua, riset pasar modal. Ketiga, penelitian perilaku. Keempat, teori agensi. Kelima, informasi ekonomi. Dan yang terakhir, akuntansi kritis. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi diterima secara umum. Yang pertama, kerangka implisit, di mana akuntansi dipraktikkan. Kedua, sebuah panduan untuk profesi akuntansi dalam pemilihan teknik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Ketiga, konvensi, aturan dan prosedur yang termasuk dalam GAAP memiliki dukungan otoritatif yang substansial. Yang selanjutnya adalah definisi GAAP. GAAP merupakan kependekan dari Generally Accepted Accounting Principle. GAAP adalah kombinasi dari standar otoritatif yang ditetapkan oleh Dewan Kebijakan dan cara yang umum diterima untuk merekam dan melaporkan informasi akuntansi. GAAP meningkatkan kejelasan komunikasi informasi keuangan. GAAP juga merupakan sekelompok standar akuntansi dan penggunaan industri umum yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Raffi Ransyah Wendono, NIM 031 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Silvi. Sumber utama GAAP di AS ada 3, yaitu yang pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disingkat PSAK. Lalu yang kedua ada pendapat Dewan Prinsip Akuntansi atau APB. Yang terakhir yaitu Buletin Penelitian Akuntansi American Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat AICPA dan ARB. Selanjutnya yaitu perbedaan GAAP Australia dengan US GAAP. Yang pertama yaitu metode LIFO untuk menilai persediaan tidak diperbolehkan di Australia. Yang kedua yaitu metode akuntansi kewajiban digunakan untuk pajak tangguhan di Australia. Yang ketiga yaitu metode akuntansi penyatuan kepentingan untuk kombinasi bisnis tidak diperbolehkan di Australia. Yang keempat yaitu perubahan kebijakan akuntansi atau standar akuntansi baru tidak dapat diterapkan secara surut di Australia. Yang kelima yaitu aset tidak lancar dapat dinilai kembali ke nilai pasar di Australia. Yang keenam yaitu peraturan nilai terkini lainnya lebih tersebar luas di Australia daripada di Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran tidak seketat di Australia dibandingkan di AS. Mengubah persepsi GAAP tidak dilihat sebagai seperangkat aturan pengukuran yang kaku. Berbagai penerapannya berbeda-beda bergantung pada situasinya. GAAP ini individu biasanya digunakan untuk perusahaan bisnis, organisasi pemerintahan, perusahaan bisnis yang diatur, organisasi nirlaba, perusahaan investasi, dan juga bank. Selanjutnya adalah dasar akuntansi komprehensif lainnya atau OCBOA. 4 kriteria untuk klasifikasi OCBOA diantaranya adalah yang pertama, dasar akuntansi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Yang kedua, dasar akuntansi yang dapat digunakan untuk pengembalian pajak penghasilan. Yang ketiga, dasar akuntansi berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dengan atau tanpa dukungan akrual. Dan yang terakhir, basis akuntansi yang dihasilkan dari penerapan serangkaian kriteria tertentu. Kesesuaian dengan standar akuntansi. Pernyataan Kebijakan Akuntansi Australian Accounting Research Foundation atau AARF APS 1 menunjukkan bahwa entitas berikut tidak mungkin menjadi entitas pelapor berdasarkan SAC 1, diantaranya yang pertama, perusahaan dekat, yang kedua, kepercayaan keluarga, yang ketiga, kemitraan, yang keempat, perusahaan berpemilik bebas,
yang kelima pedagang tunggal, dan yang terakhir anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh entitas pelapor Australia. Selanjutnya adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah PSAK IFRS. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua adalah SAK Etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik adalah standar akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga, standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP. Adalah aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Perbedaan perusahaan kecil dan perusahaan publik. Dalam perusahaan kecil, operasi relatif kecil dengan total pendapatan kurang dari $5 juta, perusahaan dikelola pemilik dan memiliki sedikit pemilik lain. Jika ada, semua pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan usaha perusahaan, pengalihan kepentingan kepemilikan jarang terjadi dan perusahaan memiliki struktur modal yang sederhana. Sedangkan perusahaan publik, FASB mendefinisikan perusahaan publik sebagai sebuah perusahaan yang diharuskan untuk mengajukan laporan keuangan kepada Securities and Exchange Commission, perusahaan yang sekuritasnya diperdagangkan di pasar modal. Kemudian, perubahan kebijakan akuntansi. HASB 1001 mencatat bahwa kebijakan dapat ditinggalkan atau diubah karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, pengenalan atau variasi dalam persyaratan hukum termasuk standar akuntansi yang disetujui. Yang kedua, pengenalan atau variasi dalam laporan standar akuntansi. Dan yang ketiga, keputusan untuk kepentingan pelaporan keuangan yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada perataan laba. Perataan laba merupakan upaya dari pihak manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal dalam laba sejauh diizinkan berdasarkan prinsip akuntansi dan manajemen atau BI Delman. AACB 1001 mencoba untuk mencegah perataan laba dengan mewajibkan jika ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, maka pengungkapannya berdasarkan 1. Sifat perubahannya, 2. Alasan perubahan tersebut, 3. Efek finansial dari perubahan tersebut. Alasan BI Delman dalam perataan laba yaitu 1. Adanya aliran penghasilan yang stabil, kemudian yang kedua adanya aliran penghasilan yang memiliki efek yang menguntungkan pada saham perusahaan. 3. Adanya perlawanan sifat siklus laba yang dilaporkan dan mengurangi korelasi pengembalian yang diharapkan perusahaan dengan pengembalian pasar. Selanjutnya ada penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid, benar atau salah, sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Struktur penalaran terdiri atas masukan, proses, dan keluaran. Selanjutnya ada unsur atau komponen penalaran. Yang pertama ada asersi. Asersi merupakan penegasan tentang sesuatu hal atau realitas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Yang kedua ada keyakinan. Kebersediaan untuk menerima bahwa suatu asersi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen valid atau tidak, atau apakah asersi tersebut benar atau tidak. Kemudian yang ketiga ada argumen. Argumen merupakan bukti rasional terhadap kebenaran dari suatu pernyataan yang membentuk suatu pendapat untuk mengubah keyakinan. Oke, saya Muhammad Zulmajidan NIM 109 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis argumen. Jenis-jenis argumen di sini terdapat 3, yaitu ada argumen deduktif,
sebab akibat, dan induktif. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah argumen deduktif. Argumen deduktif adalah argumen dari satu atau lebih pernyataan umum mengenai apa yang diketahui untuk mencapai kesimpulan logis secara pasti. Yang kedua ada argumen sebab akibat, di mana argumen yang berfungsi untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Dan yang terakhir adalah argumen induktif, di mana argumen induktif ini adalah argumen yang membangun atau mengevaluasi proposisi umum yang berasal dari contoh-contoh spesifik, memiliki dua jenis argumen, yaitu argumen kuat dan argumen lemah. Selanjutnya adalah kecohan. Kecohan adalah keyakinan semu akibat terbujuk oleh argumen yang mengandung catatan tidak valid. Faktor sebab orang dapat mengecoh atau terkocok diantaranya yang pertama adalah serat agem, yang kedua ada salah nalar, dan yang ketiga ada aspek manusia dalam berargumen. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.